Oke, teman-teman, berhubung pemantiknya sudah masuk ke dalam ruangan. Halo, Kak Donda. Cek, apakah kakak sudah di tempat? Halo, apakah suara saya bisa terakses? Halo, halo. Akses semua. Oh, oke, oke. Kelihatannya pemantiknya sudah standby di tempat ya. Oke, kalau begitu, karena juga jam sudah menunjukkan pukul 4:15, baiknya kita mulai ya. Oke, selamat sore untuk kita semuanya. Dan kali ini kita kembali bergabung lagi di ruang dialektika yang ke keberapa ya? Ruang dialektika yang ketiga. Dan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang umum, yang tapi cukup membuat kita penasaran. Topik kita pada hari ini itu adalah tentang bagaimana suara perempuan akan ketertindasan dan ancaman kekerasan seksual. Nah, sebelum nanti saya serahkan kepada pemantik, saya akan memberikan sedikit ya pemikiran ataupun sedikit membuka pemikiran dari kita di sini. Kita ini sudah hidup di zaman modern, dan zaman modern ini sudah jauh bertahun-tahun di depan dari peradaban kuno yang mungkin sudah kita pelajari dalam pelajaran sejarah. Tetapi pada masa kini, perempuan masih saja terbelenggu dengan ketertindasan dan adanya ancaman kekerasan seksual. Mau sampai kapan lagi sih ini terjadi gitu? Tapi sebelum ke situ, kita harus tahu dulu, sebenarnya apa sih ketertindasan ini? Maksud dari ketertindasan yang dibahas, yang akan dibahas dalam diskusi ini itu apa sih? Dan apa apa sih maksudnya ancaman kekerasan seksual yang dialami perempuan selama ini? Gitu. Bukan apakah kekerasan seksual itu hanya ya memaksa seseorang untuk berhubungan intim gitu, ataukah mungkin ternyata kekerasan seksual itu adalah salah satu hal yang mungkin kita sudah normalisasi pada zaman ini. Kita tidak tahu. Dan oleh karena itu, ruang dialektika akan membawakan diskusi-diskusi tersebut, dan kita akan membawakan masalah-masalah ini, dan kita akan berdiskusi seluas-luasnya bagaimana sih um, tentang ancaman kekerasan seksual dan ketertindasan yang dibawa-bawakan dan selama ini dialami oleh perempuan. Dan mau sampai kapan lagi perempuan akan mengalami hal seperti ini. Dan bagaimana cara perempuan untuk dapat terlepas dari uh, belenggu tersebut, dan bagaimana caranya perempuan menyuarakan suaranya dalam keterbelengguannya itu. Dan saat ini pemantik kita sudah ada dan akan membawakan materinya pada diskusi kita kali ini. Saya serahkan kepada Kak Donda sebagai pemantik ruang dialektika pada hari ini. Kepada Kak Donda, saya persilakan. Oke, sebelumnya apakah suara saya udah dapat diakses? Sudah dapat akses, Kak? Oke, bentar ya, mau listen. Oke, oke. Oke. Apakah udah terlihat kawan-kawan PPT-nya? Sudah, Pak.
Oke. Baik, ini mohon maaf ya kalau nanti PPT-nya ngelek-ngelek gitu, karena aku tuh pakai 2 perangkat gitu, jadi PPT-nya dari laptop. Oke, terima kasih kepada Ivana yang telah memberikan waktu dan tempat pada saya. Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir di diskusi ruang dialektika ketiga hari ini. Dan senang sekali saya dari Sri Kandi UNY dan sebagai mahasiswa kebijakan pendidikan juga, angkatan 18, itu tuh kayak seneng banget ketika teman-teman penalaran Hima KP itu pengen ngangkat tentang isu perempuan dan International Women's Day untuk RD kali ini. Oke, sesuai judul yang ada di pamflet, kita sore ini akan mendiskusikan tentang International Women's Day, suara perempuan akan ketertindasan dan ancaman kekerasan seksual. Nah, sebelum kita berfafifu lebih jauh tentang judul pada sore ini, mari kita awali dengan beberapa pertanyaan. Kenapa sih ada yang namanya International Women's Day? Lalu IWD itu makhluk apa sih gitu? Terus kenapa kaum perempuan harus bersuara dan apa sih yang sebenarnya mereka suarakan? Kayak gitu. Nah, setelah bertanya, kemudian mari kita jawab atau mari kita cari jawabannya dengan berdialektika. Asik. Oke, bicara tentang IWD nggak asik ya rasanya jika kita belum mengetahui latar belakang dan sejarah singkatnya. Sebenarnya terkait timeline sejarah atau historisitas IWD ini agak ribet guys waktu aku riset buat materi ini, karena berdasarkan beberapa sumber yang aku baca dan aku tonton kayak dari artikelnya tirto.id, CNN, bahkan video IGTV-nya Narasi Newsroom, itu tuh kayak tanggal awal perayaan IWD itu berbeda-beda gitulah pokoknya antar satu artikel dengan yang lain. Tapi akan aku coba rangkumin ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu banget historiasitasnya itu, kawan-kawan bisa langsung hubungi salah satu peserta diskusi. Di sini ada Mas Amos. Halo Mas Amos. Beliau itu anak ilmu sejarah ya UNY, dan ada lingkar studi sejarah juga di Fakultas Ilmu Sosial. Jadi monggo teman-teman tanya ke sana lebih jelasnya. Oke. IWD itu bermula pada tahun 1857, di mana terjadi protes dari perempuan buruh yang bekerja di pabrik tekstil di New York. Ini saya kutip dari Tema Kaplan melalui tulisannya On the Socialist Origins of International Women's Day, dimuat dalam Feminist Studies 1985. Nah, yang memantik adanya protes ini adalah tindakan semena-mena dan upah rendah yang dialami oleh para buruh perempuan seperti itu. Namun aksi yang tahun ini tuh belum ada dampak lanjutan yang signifikan setelah selesai seperti itu. Kemudian 50 tahun kemudian, tanggal 8 Maret 1907, terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan lebih dari 15.000 perempuan buruh pabrik tekstil di New York, masih di New York, untuk memperjuangkan hak mereka tentang peningkatan standar upah dan pemangkasan jam kerja seperti itu. Ini diambil dari The Feminism Book, Big Idea Simply Explained 2019. Oke. Kemudian, tepat 2 tahun kemudian digelar unjuk rasa besar-besaran oleh Socialist Party of America atau SPA, atau Partai Sosialis Amerika di New York, pada 8 Maret 1909. Ya, benar. Kaum buruh perempuan yang digalang partai ini menuntut hak berpendapat dan berpolitik. Gerakan ini dimotori Teresa Malkiel, aktivis perempuan kelahiran Rusia, tepatnya Ukraina, yang bekerja sebagai buruh pabrik garmen di New York sejak berusia 17 tahun. Nah, aksi di New York itu memicu gerakan-gerakan serupa di berbagai negara Eropa pada 19 Maret 1909 dengan tujuan sama, yakni memperjuangkan hak pilih untuk kaum perempuan. Itu Jennifer Trainer Thompson dalam The Joy of Family Traditions 2011 menyebutkan, aksi-aksi ini melibatkan lebih dari 1 juta orang dari seluruh dunia. Nah, kemudian tanggal 26 dan 27 Agustus tahun 1910 diselenggarakan International Socialist Women's Conferences atau Konferensi Perempuan Sosialis Internasional di Copenhagen, Denmark, yang dihadiri perwakilan dari puluhan negara di dunia. Di konferensi ini kemudian tercetus usulan agar
Hari Perempuan Sedunia segera dikukuhkan. Namun masih terjadi berbagai perdebatan gitu mengenai kapan tanggal yang paling tepat dijadikan sebagai Hari Perempuan Sedunia. Nah, di konferensi ini ada dua pilihan. Pertama, tanggal 8 Maret sesuai tanggal dilakukannya unjuk rasa kaum buruh perempuan di New York yang tadi pada tahun 1857, 1907, dan 1909. Sedangkan opsi kedua itu adalah tanggal 19 Maret. Pilihan ini didasarkan pada digelarnya aksi demonstrasi kaum perempuan secara serentak di beberapa negara di Eropa tanggal 19 Maret 1909. Seperti itu. Nah, proses menuju penetapan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Sedunia itu masih panjang gitu, karena pada masa itu situasi masih sering labil antara perang panjang yang pada masa itu masih berlangsung gitulah. Meskipun begitu, setiap tanggal 8 Maret selalu dirayakan dengan berbagai cara oleh kaum perempuan di berbagai negara gitu. Jadi walaupun tanggalnya belum ditetapin. Hingga akhirnya peresmian tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Sedunia oleh PBB terjadi pada tanggal 8 Maret 1977 dan terus diperingati hingga saat ini. Seperti itu teman-teman. Wah, PPT-nya ternyata beneran nggak jalan. Oke, bentar-bentar. Nah, oke. Oh, I see. Ternyata kalau di full screen dia nggak jalan, kawan-kawan. Baiklah. Oke. Ya, ini tadi yang bagian timeline. Oke, kita lanjut. Nah, peresmian tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Sedunia oleh PBB, kemudian terjadi tanggal 8 Maret 1977 dan terus diperingati hingga saat ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau mau dirangkum itu sebenarnya tuntutan para perempuan pada berbagai aksi di tahun-tahun yang telah disebutkan tadi, itu tuh apa ya? Sebenarnya nada-nadanya sama gitu. Dan tuntutan itu juga apa ya, sama dengan yang kita perjuangkan, yang kita suarakan saat memperingati IWD hingga saat ini gitu. Nah, sebenarnya kalau mau dirangkum itu aksi-aksi sebelumnya itu berisi tentang protes terhadap tindakan semena-mena dan upah rendah bagi buruh perempuan, memperjuangkan hak perempuan tentang peningkatan standar upah dan pemangkasan jam kerja, kemudian tuntutan akan hak berpendapat dan berpolitik bagi kaum perempuan, yang mana waktu zaman-zaman awal IWD itu ada ya belum didapatkan oleh kaum perempuan seperti itu. Nah, nggak jauh beda lah ya sama isi tuntutan yang diselenggarakan di IWD 2021 ini, yang mengangkat tema Choose to Challenge. Nah, lewat tema ini tuh perempuan diajak untuk menantang ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Nah, khususnya ini oleh masa aksi Long March IWD Yogyakarta tanggal 8 Maret kemarin nih. Ada yang ikut Long March kemarin? Oke, kalian keren. Iya, nggak ikut juga keren kok, nggak apa-apa COVID. Oke, lanjut. Kebetulan nih aku sama beberapa kawan serikat di UNY ikut tuh Long March ya kan. Dan isi rilis tuntutannya itu sangat beragam. Ini tuh seperti yang aku kutip dari wartaveno.com, itu tuh websitenya lembaga pers mahasiswa tekniknya kita, teknik UNY. Tuntutan Women's March Yogyakarta itu ada banyak banget. Ada perlindungan perempuan di zona konflik, pemberian hukum yang jelas bagi pelaku kekerasan berbasis gender secara online atau KBGO, tuntutan merevisi usia minimum dalam undang-undang perkawinan, penghentian pernikahan paksa pada anak, penghapusan diskriminasi pada masyarakat terkait keberagaman gender ataupun orientasi seksual, yang kemudian dapat memicu kekerasan berbasis gender, dan juga masa aksi menuntut pengesahan RUU PKS, mencabut Omnibus Law, pemberian layanan kesehatan gratis, dan penegakan HAM. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kaum perempuan harus bersuara? Terus apa yang sebenarnya mereka suarakan gitu kan? Karena tadi kayak banyak banget tuntutan yang di atas yang udah aku sebutin. Kayak ya iyalah please banget bor gitu kan. Jujur aja kalau kalau mau sharing itu kemudian waktu aku ikut Women's March kemarin kayak berasa puas banget gitu loh bersuara di aksi itu karena judulnya kan Women's March. Berasa jadi bisa menyuarakan tuntutan perempuan dari hati yang paling dalam dengan sekeras-kerasnya gitu loh waktu itu tuh.
Maksudnya kayak kalau di aksi sebelum-sebelumnya kayak Gejayan memanggil yang angkat isu reformasi di korupsi atau Omnibus Law mungkin, kan fokus tuntutannya itu udah ada ya. Walaupun ada juga yang bawa isu perempuan, tapi kayak pas ikut yang dulu-dulu itu aku ngerasa kudu fokus ke tuntutan aksi yang utama gitu. Jadi belum terlalu puas menyuarakan isu perempuannya. Kemarin di tanggal 8 Maret puas sekali, alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, lanjut. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya, kenapa perempuan harus bersuara? Sebenarnya wadah untuk perempuan bisa bersuara tuh udah ada kan ya, lewat aksi semacam IWD atau lewat tulisan, podcast, lukisan, atau apapun bentuk karya yang dapat dilakukan perempuan. Namun pertanyaannya, kenapa perempuan harus bersuara? Itu apa sih yang mereka suarakan? Oke, di sini menurut aku kita harus sama-sama paham dulu perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti kawan-kawan LGBTQ+ dan teman-teman difabel masih mengalami diskriminasi di berbagai aspek kehidupan. Khusus untuk perempuan, di sini aku akan menyoroti dua keresahan utama, yakni terkait peran perempuan di ruang publik dan kepemimpinan perempuan. Seperti itu. Faktanya, menurut laporan BPS atau Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 tercatat 47,95 juta orang perempuan yang bekerja. Namun proporsi perempuan terhadap total pekerja menurun 38,66% menjadi 38,53% pada tahun 2019, hingga perempuan bekerja hanya sisa 47,88 juta jiwa. Pekerjaan perempuan yang paling banyak berperan itu sebagai tenaga usaha jasa. Dominasinya mencapai 58,04% dibanding pekerja tenaga usaha jasa laki-laki di tahun 2019. Sementara itu, hanya 21,66% perempuan yang terjun sebagai tenaga kepemimpinan atau ketata laksanaan pada 2019. Jumlahnya tak jauh berbeda pada 2018, sebab hanya 20,22% perempuan yang berkecimpung dalam pekerjaan tersebut, yang kepemimpinan nama ketata laksanaan. Nah, di sini aku juga ngutip data yang aku dapat dari videonya Gita Savitri di YouTube, yang judulnya Glass Ceiling, kalian bisa cek nanti. Perempuan yang kerja di bidang jasa pun cenderung berada pada profesi yang lekat dengan stereotip keperempuanan gitu, yang feminim gitulah ya. Seperti dari data yang ini dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, perempuan tuh umumnya bekerja sebagai perawat, guru, pekerja sosial, konselor, manajer pelayanan publik, HRD, psikolog dan segalanya. Nah, jadi ya pun kalau perempuan itu bekerja di ranah publik, tetap masih ada sekat-sekat stereotip yang membatasi ruang gerak mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait kepemimpinan perempuan. Tren peran perempuan selaku pemimpin ini khususnya di ranah pemerintahan memang meningkat. Ini aku sertakan data yang di Indonesia. Meningkatnya itu baik di tataran kabinet maupun kursi DPR. Namun nyatanya ya perempuan masih susah menduduki posisi-posisi strategis yang berwenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan, seperti pimpinan kehakiman di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Jadi ini kalau teman-teman fokus ke datanya, sebelum reformasi dan pasca reformasi itu kayak jumlah perempuan di kabinet emang cenderung naik ya, bertambah, dan juga representasi perempuan di DPR dari tahun 1955 ke 2024 itu cenderung naik lah gitu, sampai yang terakhir itu udah nyaris 30%. 20,5% gitu lah. Nah, tapi seperti yang aku katakan tadi, ya yang ambil keputusan di kursi tinggi itu belum banyak seperti itu. Seperti yang ada di data ini, sejak tahun 45 perempuan nggak pernah menjabat sebagai pemimpin kehakiman di MA, Pengadilan Tinggi maupun KY. Seperti itu. Nah, iya lanjut. Oke. Nah, lalu kenapa yang tadi aku jelasin itu bisa terjadi, gitu kan? Menurut aku, terhalangnya kesempatan untuk berkiprah di ruang publik dan menjadi pemimpin adalah bentuk ketertindasan bagi perempuan, gitu. Dan akar dari ketertindasan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah budaya patriarki. Nah, kondisi di mana masyarakat atau kelompok sosial tertentu mengutamakan laki-laki daripada perempuan yang disebut patriarki ini, ya sungguh berpotensi melanggengkan penindasan bagi perempuan gitu teman-teman.
berkat patriarki, laki-laki mendapat privilege lebih karena identitas kelelakiannya, seperti lebih mudah untuk jadi pemimpin dan bebas bekerja serta berekspresi di ruang publik, kayak gitu. Sementara jika perempuan mau bekerja di publik dan menjadi pemimpin, kayak seolah-olah ada aja penghalang yang diperoleh atau yang didapatkan oleh perempuan itu. Nah, kalau perempuan mau jadi pemimpin itu terhalang sama yang namanya glass ceiling. Semoga aku benar ngomongnya. Glass ceiling. Ya, itulah. Nah, fenomena glass ceiling ini apa toh? Itu tuh merupakan penghalang tidak berwujud dari suatu hierarki yang mencegah perempuan atau minoritas, kelompok rentan lainnya, memperoleh posisi tingkat atas atau sebagai pemimpin. Ini tuh menurut Merriam-Webster dalam blognya Beropini Kita Sab. Yoi. Contohnya gimana tuh penerapan glass ceiling yang merupakan penghalang nggak berwujud itu? Contohnya kayak tadi gitu loh. Laki-laki tuh cenderung lebih mudah menjadi pemimpin di suatu lembaga dibanding perempuan karena dianggap lebih layak, lebih tegas, lebih rasional dibanding perempuan gitu. Jadi seolah-olah perempuan tidak memiliki hal yang sama dengan laki-laki, padahal ya enggak juga gitu kan. Untuk glass ceiling ini kalian bisa cek langsung ke YouTube-nya Gita Saf kalau nanti kelar diskusi gitu, biar lebih mendalam. Nah, selanjutnya apa ya? Karena patriarki juga, perempuan pun cenderung diharapkan oleh society untuk bekerja di ranah domestik aja, seperti mengurus rumah dan anak-anak daripada harus bekerja di luar rumah. Tapi perlu diketahui bersama ya, yang aku maksud di sini, menjadi ibu rumah tangga yang ngurusin anak itu bukan sesuatu yang buruk loh. Malah itu merupakan pekerjaan hebat dan penuh cinta. Tapi yang perlu kita kritisi bersama adalah ketika perempuan tidak diberi kesempatan untuk memilih dengan merdeka terkait hidup dan profesinya mau dibawa kemana gitu. Misal ketika society yang bernafaskan patriarki itu membuli seorang ibu bekerja. Ibu bekerja maksudnya ya dia emak-emak tapi dia kerja di luar gitu. Dengan ngata-ngatain, kamu tuh nggak becus ngurus anak dan keluarga karena kamu tuh mengutamakan karir. Kemudian netizen itu ya, society tadi berargumen bahwa sudah layak dan sepantasnya gitu perempuan itu, kamu sebagai perempuan di rumah aja gitu loh. Padahal kan ya begitulah. Itu sebenarnya harus apa ya? Perempuan tadi harus diberi kebebasan dong untuk memilih dia mau jadi apa gitu, tanpa dinyinyirin netizen. Nah, kemudian patriarki juga melimpahkan beban ganda kepada perempuan. Maksudnya, sebagai contoh, ibu yang bekerja tadi tuh, setelah bekerja di ranah publik, misal ibu tadi kerja di kantor konsultan pendidikan, kayak anak KP di masa depan, dia harus bekerja keras lagi tuh setelah pulang ke rumah. Karena masih harus ngurusin anak-anak, masak, beres-beres rumah, dan ngurusin suami. Seolah-olah tanggung jawab pekerjaan domestik rumah tangga itu hanya milik si perempuan tadi. Padahal ya sebuah keluarga sebenarnya kan merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Harusnya terdapat pembagian peran yang setara di antara keduanya, seperti itu. Jadi seperti itulah beban ganda tadi. Baik, selanjutnya lagi, ternyata masih ada nih saudara-saudara dampak mengerikan dari patriarki tadi. Yakni makin maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan baik di ranah publik maupun domestik. Gimana ceritanya patriarki bisa menjadi salah satu penyebab KS gitu kan, kekerasan seksual. Nah, patriarki ini seolah memberi kuasa bagi laki-laki untuk mengobjektifikasi dan berbuat sesuka hati pada perempuan. Anggapan bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan juga dapat memicu kekerasan seksual. Seperti itu. Nah, menurut data catatan tahunan atau Catahu Komnas Perempuan 2020, data yang saya tampilkan ini menggambarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Nah, tahun 2020 ini memang terlihat angka kekerasan kekerasan terhadap perempuan itu tuh mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya, 2019. Tapi yang menjadi catatan adalah, ini yang saya omongin dari Catahunya, penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 itu bukan berarti jumlah kasusnya menurun. Itu maksudnya gimana?
sejalan dengan hasil survei dinamika kekerasan terhadap perempuan di masa pandemik 2020 itu kan pandemi guys. Jumlah kasus itu penurunannya disebabkan karena 4 hal. Dan itu bukan karena apa ya, perilaku kekerasan terhadap perempuannya memang benar-benar turun, nggak gara-gara itu. Penyebabnya apa? Yang pertama, korban itu dekat dengan pelaku selama masa pandemik, PSBB, kayak gitu. Kemudian korban cenderung mengadu pada keluarga atau memilih diam, gitu. Jadi kayak karena pandemi dan PSBB, dia perempuan korban kekerasan tadi itu ya susah melapor entah ke Komnas atau mungkin kayak di Jogja ke Rifkah, gitu-gitu. Kemudian terdapat juga persoalan literasi teknologi. Dan yang berikutnya, model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi gitu. Jadi lembaga-lembaga yang menyediakan form pengaduan gitu atau apa ya, fasilitas pengaduan belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi online gitu. Sebagai contoh, karena pandemik, pengadilan agama membatasi layanannya dan proses persidangan. Hal ini menyebabkan angka perceraian turun 125.075 kasus dari tahun lalu gitu. Selain itu, turunnya jumlah pengembalian kuesioner hampir 100% dari tahun sebelumnya. Jadi pendataannya menjadi susah karena pandemi. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini kita bisa sama-sama lihat bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik atau KDRT. Itu tuh bentuknya ada 4, kekerasan ekonomi yang paling rendah di 10%, kekerasan psikis ada 28%, kekerasan fisik yang paling besar 31%, dan kekerasan seksual 30%. Nah, untuk jenis kekerasan seksual di ranah personalnya sendiri itu ada banyak. Yang paling tinggi itu pencabulan, 412 kasus. Kemudian ada marital rape, incest bahkan, eksploitasi seksual, terus pemaksaan aborsi, dan lain-lain. Dan selanjutnya pelaku kekerasan seksual ranah KDRT itu atau RP itu artinya relasi personal kalau saya tidak salah. Itu tuh paling tinggi dilakukan oleh pacar. Pacar saudara-saudara dengan jumlah 1074 kasus. Kemudian ada mantan pacar, ada apa sih dengan pacar sama mantan, buset dah. Selanjutnya, nggak boleh dibercandain. Kekerasannya itu dilakukan oleh ayah, menempati posisi ketiga, dan oleh ayah tiri atau ayah angkat 92 kasus. Seperti itu. Kemudian itu tadi yang ranah publik, yang ranah domestik. Di ranah publik itu yang saya perhatikan akhir-akhir ini paling marak itu adalah begal payudara, khususnya di Jogja. Ini saya ambil 2 contoh kasus. Yang paling kiri ini yang thread di Twitter itu baru banget terjadi. Itu tuh dia kena begal payudara 2 kali. Maafkan kata-kata yang tidak saya sensor, seperti itulah mbaknya menceritakan. Selanjutnya yang kasus sebelah kanan itu saya malah kenal sama penyintas yang ini, partner seperserikandian saya, tapi bukan serikandi UNY. Mbaknya kena begal payudara itu di daerah dekat kantor polisi Bulak Sumur kalau nggak salah, begitulah. Selanjutnya selain begal payudara ini ada ini kasus lama sih, tahun 2020, guru di Sleman yang cabuli 12 muridnya dan kemudian dihentikan sementara sebagai PNS, seperti itu. Jadi ada sangat banyak ya teman-teman bentuk-bentuk ketertindasan perempuan dan kemudian kasus kekerasan seksual yang ternyata berakar dari satu fenomena yang kita jumpai bersama mungkin sehari-hari, yakni budaya patriarki tadi. Jadi itu aja yang bisa aku pantik untuk diskusi ini. Semoga bisa memantik teman-teman untuk berpendapat, dan saya kembalikan kepada Ivana. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Donda. Tadi presentasi dari Kak Donda dan itu adalah pantikan yang cukup apalagi tadi kalau untuk saya ya, itu bagian kekerasan seksualnya. Memang di Jogja lagi marak ya Kak, itu kasus begal payudara itu. Semoga kita di sini dijauhi dari kasus-kasus seperti itu ya. Oke teman-teman, dan sekarang kita masuk di sesi diskusi.
Untuk teman-teman yang ingin berpendapat bahwa mau itu menyatakan afirmasi ataupun tanggapan ataupun pertanyaan, boleh silahkan langsung on mic atau raise hand dulu biar jangan rebutan, atau nanti teman-teman boleh bertanya lewat chat, nanti saya bacakan. Oke, silakan teman-teman jika ada yang ingin berpendapat. Cek, halo Kak Ivana. Ya, silakan Saya Kak izin Arya. tanya boleh? Oke, silakan, nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya ke Kak Donda. Jadi gini Kak, kan kita tahu ya bahwa memang kasus kekerasan seksual itu kan sesuatu yang sangat bersifat individu lah, privasi banget gitu lah. Nah, terus sebenarnya tuh apa gitu yang harus kita lakukan buat mendampingi lah atau menemani teman-teman kita gitu. Kalau misalnya kita lihat banyak ya dulu kan orang-orang yang bilang ya kita yang terjun langsung ke orangnya, habis itu kita bisa kasih Google Form, ntar orang-orangnya bisa nulis kalau yang malu dan lain sebagainya. Cuman saya rasa kayak hal-hal itu program-program atau usaha-usaha yang kemarin-kemarin telah dilakukan tuh kayaknya belum berjalan dengan efektif gitu. Karena masih ada gitu orang yang nggak mau apa ya mengungkapkannya, atau mungkin ada orang yang menganggap karena ini tuh permasalahan pribadi, ya udah ujung-ujungnya dia cuma mikir sendiri kayak gitu. Nah itu tuh harusnya gimana Kak? Gitu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Riana. Langsung saja Kak Luna, boleh dijawab. Oke, terima kasih Riana atas pertanyaannya. Ini tuh bener banget apa yang Riana katakan tadi, bahwa banyak penyintas atau korban kekerasan seksual yang selama ini belum berani begitulah bercerita lebih jauh tentang kasus yang dia alami. Makanya kalau teman-teman pernah dengar ada yang disebut dengan istilah fenomena gunung es gitu. Jadi kayak misalnya di kampus kita ada 10 lah penyintas yang melapor mungkin ke BEM entah kemana. Tapi sebenarnya 10 itu hanya jumlah yang tampak dan yang berani ngomong gitu kan. Kita nggak tahu entah ada 100 penyintas di apa ya yang nggak berani mengutarakan kasusnya, dan hanya apa ya yang kita ketahui itu hanya yang 10 tadi gitu. Oke, menurut aku sih kalau ada penyintas dan apalagi mungkin penyintasnya teman kita gitu kan, yang pertama harus dilakukan itu misal oleh lembaga kampus lah gitu ya, sebagai yang menaungi mahasiswa yang menjadi penyintas, itu tuh pertama yang harus dilakukan itu menciptakan, kalau aku ngomong berasa promosi lagi, menciptakan ruang aman gitu teman-teman. Ruang aman itu maksudnya gimana? Ya ruang aman itu bisa berbentuk komunitas kolektif atau mungkin memang lembaga yang yang dibentuk memang khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual gitu. Yang namanya ruang aman ini harusnya berisi orang-orang yang bisa menjadi support system dan yang menjadi komunitas di mana penyintas itu benar-benar merasa bisa bisa dengan leluasa bercerita tanpa terhantui ancaman victim blaming. Victim blaming itu di mana korban bisa aja disalahkan atas kekerasan seksual yang dia alami gitu. Nah, ruang aman itu sendiri harus berisi orang-orang yang juga memiliki perspektif gender yang baik dan juga gimana ya, memang benar-benar siap secara mental dan fisik untuk mendengarkan dan membimbing bukan membimbing dan menemani penyintas tadi untuk menyelesaikan kasusnya gitu. Jadi gimana ya? Aku juga
bukan kurang sepakat, metode yang menggunakan Google Form untuk orang-orang bisa bercerita dan mengeluh di sana itu mungkin memang kurang efektif karena ya penyintas belum tahu gitu di balik penyelenggara Google Form itu ada orang yang seperti apa gitu kan. Kenapa aku harus menceritakan kasusku ke mereka gitu. Jadi ya yang pertama harus kita lakukan adalah mengkomunikasikan bahwa lembaga yang mau menangani kasus kekerasan seksual tadi benar-benar berupa ruang aman yang akan mendukung apapun kebutuhan dan keputusan penyintasnya gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk bikin Google Form memang, menurut aku gitu. Mungkin Ivana atau teman-teman lain mau menambahkan? Terima kasih untuk tanggapannya Kak Donda. Untuk Kak Inuta, apakah masih ingin menambahkan lagi? Jika iya, waktu saya persilakan. Halo, cek. Ini mungkin aku menambahkan pernyataan Donda ya. Aku sepakat sama Donda. Yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan adalah menciptakan ruang aman agar identitas penyintas itu tidak tersebar ya, apalagi di dalam budaya patriarki kekerasan seksual itu masih menjadi aib gitu, aib bagi seseorang gitu. Jadi belum kasus itu harus ada persetujuan resmi dari penyintas gitu. Mungkin aku menambahkan misalnya nih Riana menjadi teman korban. Misalnya kamu dalam posisi kamu tahu jika temanmu itu mengalami kekerasan seksual. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan gitu? Apa yang bisa kamu bantu? Kalau misalnya temanmu ini belum mau untuk meminta pertolongan ke kamu atau meminta bantuan ke yang lain, itu sebenarnya nggak masalah juga gitu. Karena semua permintaan dari penyintas itu harus kita turutin ya, meskipun emang kita tahu itu akan malah memperbanyak masalah dia gitu. Tapi menurutku misalnya dari penyintasnya atau korbannya itu belum sanggup untuk bercerita ke yang lain, mungkin dibiarin dulu sampai di akhirnya tenang gitu. Dan wajar juga korban akan merasa seperti itu karena lingkungan sama ketika kekerasan seksual itu terjadi di kampus ya maupun di luar kampus itu masih akan tetap tanggung jawab kampus gitu. Dan di dalam kampus sendiri belum ada support system yang mendukung belum ada kampus yang memberikan rasa aman itu kepada penyintas sehingga dia bisa lapor, terus dia bisa cerita ke konselor dan segala macamnya, karena memang institusi kampus itu sendiri belum aman bagi korban-korban kekerasan seksual gitu. Ya kalau misalnya aku jadi korban juga aku sebenarnya agak wanti-wanti juga apakah kampus benar-benar akan menanggapi serius dari masalahku atau enggak gitu. Jadi itu sih yang pertama kamu lakukan adalah misalnya dia terus ketika si korban ini sudah mau untuk kamu mintain bantuan, mungkin yang pertama kali kamu bisa lakukan adalah kamu harus mendapat informasi terkait pendampingan psikologis apa aja yang bisa dijangkau, terutama di lingkungan sekitar kamu ya. Misalnya kalau misalnya di Jogja ada Rifka Anissa, bisa cerita juga terkait masalah kasus kekerasan seksual itu pun masih dalam batasan permintaan ya, karena kita sebagai support systemnya ketika kita tahu ada kasusnya, kita nggak boleh bertindak seperti pahlawan lah istilahnya gitu ya, karena semua tindakan adalah sesuai permintaan dari si penyintas itu sendiri gitu. Ketika penyintas baru minta tolong, baru kita gerak ya, itu memberikan layanan konseling kepada si penyintas dan itu pun kalau bisa di luar kampus ya, yang dimana nggak ada kepentingan apapun gitu. Ketakutanku selama ini jadi pendamping adalah ketika si korban melapor ke tempat-tempat konseling yang ada di kampus, itu aku gak bisa antara takut
takut karena identitas dari si korbannya itu bisa tersebar, ataupun justru konselor tersebut menyarankan untuk udahlah kamu harus ikhlas aja, kasusmu juga cuma gini kan. Nah, aku takutnya mendapat mendapat ancaman, ataupun ya udahlah kamu menyerah aja sama kasusmu, toh kamu juga sekarang udah nggak apa-apa gitu. Kadang hal-hal yang kayak gitu perlu kita hindari gitu. Oke, itu aja sih, Grace. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Aku nanggapin Mbak Jo dulu, Grace, boleh? Silakan. Oke, buat yang belum tahu ya guys, latar belakangnya, kenapa tadi Mbak Jo nyebut-nyebut dia pendamping. Ya, Mbak Jo itu salah satu pendamping dari komunitas komunitas kolektif yang namanya Ruang Aman UNY yang baru aja berdiri tahun ini. Itu tuh yang tadi aku sebut, ya upaya lah gitu, kerja kolektif dari mahasiswa UNY untuk menciptakan ruang aman yang benar-benar akan berkomitmen membantu para penyintas kekerasan seksual sesuai kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, jadi aku sepakat banget sama Mbak Jo tadi bahwa ketika salah satu yang perlu diantisipasi itu ketika penyintas memilih mau konseling di mana gitu kan. Jangan sampai penyintas bebas memilih tempat konseling yang mana yang dia nyaman, tapi harapannya tempat konseling yang dituju itu tidak memiliki kepentingan kepentingan tertentu dengan lembaga yang mungkin menjadi tempat pelaku kekerasan seksual tersebut. Misal pelaku kekerasan seksualnya itu adalah sivitas akademika suatu universitas, sebut saja Universitas X. Kemudian ketika si mahasiswa tadi itu memilih untuk konseling di ruang lingkup Universitas X itu, mungkin ada lembaga psikolognya atau gimana, ya harus dipastikan benar-benar bahwa layanan psikologi yang diberikan itu ya tidak akan menjauhkan penyintas dari tujuan awal dia, kayak gitu. Jadi benar-benar harus yang mau bekerja independen dan punya perspektif korban, kayak gitu. Terima kasih Mbak Jo dan Ivana. Oke, terima kasih untuk tambahannya. Untuk penanya tadi, apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, mungkin maaf teman-teman tadi belum sempat perkenalan sama saya Riana. Jadi mungkin berdasarkan apa yang tadi disampaikan sama Kak Donda dan Kak Yunita tadi, memang sebaiknya kita harus bisa menciptakan lingkungan yang mensupport gitulah ya, yang bisa terbuka dan ramah buat penyintas kayak gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Oke, baik, terima kasih untuk akhirnya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapat lagi ataupun pertanyaan, dipersilakan lewat chat ataupun langsung open mic. Mungkin menunggu teman-teman yang mau berpendapat, saya pengen menanggapi tentang menanggapi sekaligus berbagi cerita begitu, bahwa sebenarnya banyak sekali kekerasan seksual yang mungkin perempuan-perempuan yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal itu sudah alami, tetapi mereka itu tidak memiliki suara, mereka itu tidak memiliki kekuatan untuk memberikan istilah speak up atau menunjukkan ataupun mendapatkan pembelaan dari hukum yang harusnya menjamin hak-hak mereka. Saya ingin berbagi cerita, dan ini ke pengalaman yang saya lihat dan yang saya alami itu. Jadi mungkin kita udah kenal ya media sosial ya, dan ternyata semakin kita berkembang dan semakin berkembangnya peradaban dunia internet ini, ternyata kekerasan seksual pun, ancaman kekerasan seksual itu bisa juga lewat dari situ gitu, bisa juga lewat dari situ. Dan sayangnya karena kelemahan hukum di tempat kita, hal-hal seperti itu tidak bisa di cover istilahnya, tidak ada suara kita ataupun
korban itu tidak memiliki kekuatan untuk menjunjung haknya gitu, karena ini dilakukan di media maya yang mungkin di masyarakat kita saat itu mikir itu tuh maya, itu tuh nggak nyata gitu. Saya pernah melihat pengalaman ada dari pengakuannya dia itu kena hipnotis melalui telepon. Kemudian hal ini berlanjut ke chat messenger Facebook. Nah, si pelaku meminta agar korban itu memberikan foto-foto ya maaf cakep, mungkin dari atas sampai bawah lah gitu, tapi pakai baju, nah gitu. Dan karena si korban ini dalam pengaruh hipnotis, dia dengan entengnya memberikan itu dan mengirimkannya lewat messenger sosial media itu. Tetapi pada akhirnya si korban sadar dan kaget melihat, loh, messengerku kok ada fotoku, tapi ada foto yang bahkan orang tuaku aku nggak pernah kirim gitu loh, atau kayak itu tak sepantasnya dilihat oleh orang asing gitu. Dia kaget dan dia berusaha untuk mencari perlindungan kepada orang tuanya, karena begitu si korban sadar dan si korban waktu itu belum ada fitur menarik pesan di messenger, jadi nggak bisa ditarik. Ketika korban sadar, si pelaku langsung mengancam, jika kamu tidak melanjutkan ini maka saya akan menyebarkannya ke khalayak publik. Adalah wajar ketika korban itu takut ya kan, dan dia meminta pertolongan, dia mencari pembelaan. Dia pertama menghubungi orang tuanya, tetapi yang direspon oleh orang tuanya adalah orang tuanya tidak bersedia untuk membantu. Orang tuanya tidak bersedia untuk melakukan upaya apalah itu, tidak bersedia, dan malah menyuruh agar anaknya diam saja, agar anaknya berdoa kepada Tuhan, beribadah, agar tidak terjadi, misalnya mungkin itu hanya ancaman saja dan tidak akan terjadi di kenyataan gitu. Itu benar-benar saya lihat dan saya lihat langsung, dan ketika saya mendengar itu saya kaget, kayak apakah ini yang harus dialami oleh perempuan selama ini gitu? Apakah ini yang dialami oleh perempuan-perempuan yang mungkin sebelum dia itu sudah mengalami gitu? Dan itu cukup menyedihkan ya, karena dari situ itu pasti akan memunculkan trauma ataupun hal-hal lain yang kita tidak tahu, dan itu akan menjadi kalau menurut analisis saya itu akan membuka peluang yang lebih besar lagi untuk orang-orang lain melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi itulah perlunya kita menyadari kasus-kasus ataupun isu-isu seperti ini, agar kedepannya kita dapat bekerja sama untuk menciptakan ruang aman kepada sesama kita yang mungkin dia tidak tahu lagi mau ngadu kemana gitu. Bahkan orang tuanya sendiri tuh nggak mendukung. Tetapi itulah harapannya, ketika orang terdekatnya tidak bisa membantu dia, tidak apa-apa, rasanya kita orang-orang yang hanya mengenal dia sedikit itu membantu dia agar dia tidak menjadi ataupun dia tidak mengalami penderitaan yang sama lagi, dan orang-orang lain tidak akan menjadi korban di masa depan. Dari itu sih, dan menurut saya isu kekerasan seksual ataupun ancaman pelecehan seksual melalui media sosial itu cukup marak dan cukup sering, dan kayaknya nggak kapok-kapok deh orang untuk melakukan hal itu. Saya sendiri pernah, tapi mungkin teman-teman juga pernah, dan mulai dari chat-chat orang asing atau bagaimana gitu. Jadi itu cuma sharing-sharing pengalaman, sekaligus mungkin memancing teman-teman untuk berpendapat ataupun berbagi cerita. Tidak masalah, ini kita ruang diskusi loh. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar juga. Kita memberikan diskusi atau memberikan pertukar pendapat
agar kita nanti ke depannya memiliki wawasan yang lebih luas tentang isu yang kita bicarakan pada sore hari ini. Oke, untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, belum ada yang kasih pertanyaan dari chat. Kalau untuk ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat lewat suara, silakan. Sebelum ke teman-teman nih, Fana, aku pengen nguatin yang Fana sharing tadi. Itu kasus yang Ivana ceritain tadi itu sekarang-sekarang ini disebut dengan kekerasan gender berbasis online, teman-teman. Jadi itu tuh kayak kekerasan seksual yang dilaksanakan atau dilakukan ya via internet gitu. Itu tuh banyak banget jenisnya. Ada yang revenge porn atau yang tadi Ivana ceritain ancaman penyebaran foto ataupun video pribadi korban secara apa ya itulah ancaman terhadap penyebaran foto video itu. Terus ada juga pelecehan berbasis online atau cyber harassment gitu. Kalau yang pelecehan berbasis online ini ya kayak misalnya apa ya ada beberapa kasus gitu yang sering berseliweran di internet, di sosial media. Kalau teman-teman tahu kayak ada cowok-cowok jahat yang mengirimkan gambar, mohon maaf, alat kelamin mereka secara random lewat DM ke cewek-cewek. Nah itu ya semacam itulah pelecehan berbasis online itu, dan masih banyak banget jenisnya gitu loh. Dan kemudian dari data yang beredar, tapi sorry saya belum bisa tampilin datanya, itu tuh si kekerasan gender berbasis online ini makin meningkat jumlahnya sejak pandemi ini gitu loh. Jadi kayak ya mungkin karena PSBB ya orang-orang tidak bisa bertemu secara langsung, jadi kayak orang-orang nakal yang melakukan kekerasan seksual berbasis online itu ya melakukan cara itu gitu loh untuk memuaskan apa ya keinginan mereka dengan tidak benar gitu. Jadi ya begitulah teman-teman pengerian yang terjadi gitu Pana. Oke, untuk teman-teman jika ingin memberikan pendapat, masih kita tunggu ya. Saya lihat itu ada yang resign ya. Untuk Amos, dipersilakan untuk memberikan pendapat. Ya, halo. Ini kedengeran nggak suaraku nih? Kedengaran. Oke. Ya, aku pengen nge-highlight tadi poinnya Donda ya. Di awal tuh menurutku penting juga untuk diulang tuh. Dalam sejarahnya, ya ini perjuangan perempuan itu nggak lepas daripada perjuangan kelas ya. Ini aku pengen provokatif dulu deh dikit. Jadi ya menurutku sedikit problematis gitu ya ketika gerakan perempuan ini lepas dari perjuangan kelas gitu. Ya apalagi ya tren akhir-akhir ini kan kita lihat ya polarisasinya mulai jelas kan. Kalau ada beberapa gerakan perempuan yang dalam tanda kutip ya tidak terlalu menaruh peduli gitu kepada perjuangan kelas gitu. Perjuangan buruh misalkan, perjuangan masyarakat adat, perjuangan serikat tani misalkan. Sehingga itu menurutku penting juga untuk digarisbawahi gitu. Contohnya gini di Bandung tuh ada kasus gitu beberapa bulan terakhir kriminalisasi kepada buruh perempuan ya. Itu kepada aktivis buruh, dan dia buruhnya itu sendiri sih, dia pengurus serikat buruh gitu. Belum lagi ada pelecehan seksual kepada buruh gitu di salah satu pabrik tekstil di Jawa Barat ya, daerah Bandung juga. Hal-hal seperti ini kan membuktikan gitu kalau kita mungkin bisa memperlebar sedikit kesadaran bahwa
perjuangan perempuan itu ya tentang perjuangan kelas itu. Perjuangan perempuan bukan hanya tentang perjuangan menuju kesetaraan gender, tapi kesetaraan kelas itu. Nah, itu mungkin yang saya highlight dari sejarah yang tadi Donda paparkan di awal gitu. Itu kan terlihat ya tadi bagaimana sejarah awal dari International Women's Day ini ya berangkat dari kesadaran itu gitu. Dan sehingga saya pikir ini bisa jadi perhatian bersama gitu untuk kita juga sedikit tuh. Maaf nih ada polisi suara nih, memang daerah urban kampret banget. Ya itulah intinya kawan-kawan. Saya pikir kok ngeblank ya. Ya saya pikir itu provokasinya aja sedikit gitu. Ya silakan ditanggapin atau apapun lah. Itu dulu mungkin. Makasih loh Mbak Donda loh presentasinya loh. Oke, terima kasih untuk Amos untuk pendapatnya. Teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Izin bertanya boleh, Kak? Oh, boleh banget. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Arina dari Pendidikan Akuntansi UNY. Izin ya seperti tadi yang dikatakan, akhir-akhir ini di masa pandemi ini semakin banyak kasus cyber harassment gitu, pelecehan yang terjadi via internet gitu, via sosial media. Nah, kalau kayak gitu kan kita nggak tahu sumbernya dari mana gitu, yang neror itu siapa. Kalau misalkan kita mau mengadukan ke pihak kampus juga belum tentu itu pelakunya dari pihak kampus. Kalau seperti itu, kira-kira penanganannya bagaimana ya, Kak? Oke, terima kasih untuk Kak Karina. Untuk Kak Donda atau yang lain mulai menanggapi. Oke, terima kasih. Tadi Katrina ya? Ya. Gimana ya? Bener banget sih yang tadi dikatakan bahwa nggak bisa diduga-duga itu pelakunya siapa kalau udah yang namanya cyber harassment. Jadi kalau dari aku pribadi sih, untuk sekarang baru bisa menyarankan kepada teman-teman semua yang hadir di sini, jikalau kalian mendapatkan hal-hal buruk di internet seperti cyber harassment tadi, teman-teman bisa langsung mengunjungi websitenya Rifka Anissa gitu untuk yang berdomisili di Jogja. Karena Rifka Anissa ini apa ya? Itu tuh lembaga independen yang memang apa ya berkecimpung di dunia pendampingan korban, baik kekerasan seksual yang secara fisik maupun yang berbasis online seperti ini gitu. Jadi teman-teman tinggal pergi ke websitenya, di situ ada apa ya nomor kontaknya dan hotline pelaporan juga. Walaupun di masa pandemi ini ya Rifka Anissa masih belum menerima konsultasi secara offline gitu. Jadi kayak tapi teman-teman bisa dengan leluasa bercerita dan meminta bantuan via online sesuai dengan apa ya skema yang ditawarkan Rifka kayak gitu. Saya beberapa waktu yang lalu bersama beberapa teman Sri Kandi juga ikut apa ya pelatihan tentang kekerasan seksual bersama Rifka, dan Rifka sendiri yang ngomong bahwa ya apa ya mereka sangat terbuka gitulah untuk membantu kawan-kawan yang mengalami kekerasan seperti cyber harassment tadi. Begitu. Karena benar kalau mau lapor ke kampus juga agak sulit gitu. Begitu. Oke, terima kasih untuk Kak Donda. Untuk Kak Arina, apakah jawabannya cukup mewakili atau memuaskan? Ya cukup, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan lagi? Apakah teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat ataupun tanggapan lagi?
Baik, jika tidak ada, karena ini juga sudah menunjukkan pukul 5, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada pemantik untuk memberikan closing statement-nya untuk mengakhiri ruang dialektika kita pada minggu ini. Persilakan Kak Donda. Oke, terima kasih. Untuk menutup diskusi ini mungkin ada sedikit itu ya, penguat lah untuk kita semua, terutama kawan-kawan perempuan. Perempuan itu sejatinya adalah manusia yang utuh. Kita itu berharga, kita itu berdaya, kita dapat berdiri di kaki kita sendiri, menjadi mandiri. Walau nyatanya dunia masih diskriminatif, masih rentan akan ancaman kekerasan seksual, tapi satu yang harus kita percaya, ini saya kutip dari quotes-nya Coklat, guys. Yang harus kita percaya bersama adalah the power you have is to be the best version of yourself you can be. So, you can create a better world. Begitu kawan-kawan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Donda dan terima kasih untuk closing statement-nya. Dengan closing statement itu berakhirlah ruang dialektika kita pada sore hari ini. Dan semoga ruang dialektika dan diskusi-diskusi yang tadi sudah kita dengarkan dapat memberikan wawasan baru kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana sih selama ini perjuangan perempuan dalam melawan kekerasan seksual dan bagaimana selama ini perempuan memberikan suaranya untuk tentang kekerasan seksual. Sebelum kita mengakhiri ruangan ini, mungkin kita boleh ambil sesi dokumentasi dulu kepada panitia dokumentasi. Silakan, saya persilakan waktunya. Dan untuk teman-teman boleh on cam biar kita bisa mengambil dokumentasinya. Oke teman-teman, kita on cam. Kita mau foto nih. Oke teman-teman, yang belum mungkin boleh dong. Ini aku langsung ya. 1, 2, 3. Ya, lagi nggak? 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, terima kasih untuk dokumentasi. Dengan begitu berakhirlah ruangan dialektika kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut dari awal diskusi sampai akhir diskusi. Sampai jumpa kembali di ruang dialektika episode selanjutnya. Untuk teman-teman, dipersilakan untuk keluar dari ruangan virtual. Dan jangan lupa untuk presensinya ya. Sudah ada di kolom chat. Yeay, selesai. Terima kasih Kak Donda untuk materinya. Terima kasih teman-teman. Tunggu ya, aku kasih tunjuk kalian ya.
Ini tuh panas sekali soalnya. Di depanku tuh ada lampu kayak gini, coy. Kelihatan nggak sih? Jadi kayak ada lampu segede gaban. Karena kalau nggak pakai itu nggak kelihatan. Karena kan kamera laptop kan gelap gitu loh, ya ampun. Tapi panas jadinya. Set, mantap-mantap. Terima kasih kawan-kawan. Oke.